Abdul Hadi dan Supiani resmi dilantik pejabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA sebagai Bupati dan Wakil Bupati Balangan periode tahun 2021 sampai 2024 pada tanggal 26 Februari 2021 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin bersama dengan sejumlah kepala daerah terpilih lainnya. Di awal kepemimpinan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Balangan, berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan dituangkan ke dalam visi misi, yaitu membangun desa, menata kota menuju Balangan yang lebih baik, maju, dan sejahtera. 10 bulan memimpin Kabupaten Balangan, sejumlah program pembangunan sudah mulai dirasakan dan dinikmati masyarakat Balangan. Antara lain, bidang pemerintahan, Abdul Hadi dan Supiani berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik melalui perampingan SKPD dari sebelumnya berjumlah 33 SKPD menjadi 22 SKPD. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjalankan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan kinerja sebagai faktor utama bagi dinamika organisasi. Menyesuaikan perubahan SKPD baru, tepat 6 bulan menjabat, Abdul Hadi dan Supiani melantik para pejabat baik di tingkat eselon 2, 3, dan 4. Harapan besar pun ditujukan kepada para pembantunya ini agar dapat bekerja amanah mewujudkan visi misi kepemimpinannya. Mempercepat pembangunan. Pemerintah Kabupaten Balangan di bawah kepemimpinan Abdul Hadi dan Supiani memastikan fokus di bidang infrastruktur, terutama pembangunan maupun perbaikan jalan yang akan terus dilaksanakan tahap demi tahap. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, pengawasan dan pengawalan agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dari visi dan misi yang dicanangkan, pembangunan jalan yang mantap tentu menjadi pendukung untuk mencapai cita-cita bersama membangun desa, menata kota. Keinginan Abdul Hadi dan Supiani untuk membangun tempat bagi anak yatim di Balangan juga mulai direalisasikan. Ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Istana Anak Yatim Balangan, istana ini dibangun untuk memberikan kasih sayang penuh kepada anak yatim di Balangan. Mengingat kewajiban negara atau pemerintah untuk melindungi anak yatim, lansia, dan fakir miskin yang terlantar. Mendekatkan pelayanan urusan agama bagi warga masyarakat, pemerintah Kabupaten Balangan juga menyediakan satu gedung kantor sebagai Balai Sidang Pengadilan Agama. Adanya fasilitas ini di Balangan tentunya sangat memudahkan warga yang berurusan perkara agama, sehingga tidak perlu lagi harus menempuh perjalanan jauh ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bagi masyarakat Balangan, bahkan Banua Anam yang ingin terus mengurus dokumen keimigrasian, pemerintah Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan pelayanan dengan membuka cabang unit kerja kantor imigrasi di Balangan dengan fasilitas gedung kantor dan sarana lainnya yang didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk mendapatkan kesan nyaman, bangunan fisik Rumah Sakit Umum Daerah Balangan juga mendapat perhatian. Sebagai tempat layanan kesehatan bagi masyarakat, Abdul Hadi dan Supiani juga melakukan penataan ulang fisik bangunan dan menjadi salah satu prioritas program pembangunan di bidang infrastruktur. Dalam rangka mensejahterakan sekaligus memotivasi para guru untuk menciptakan generasi muda berprestasi dan memajukan dunia pendidikan di bumi Sanggam, Abdul Hadi dan Supiani melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kenaikan dana insentif bagi para guru, baik yang bersertifikasi maupun yang tidak.
Untuk pembangunan di bidang pendidikan lainnya, Abdul Hadi dan Supiani juga memberikan bantuan pembangunan beberapa pondok pesantren dan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah terpencil. Menyadari bahwa kesehatan masyarakat sangat urgent dan strategis dalam memacu pembangunan daerah. Langkah awal yang dilakukan Abdul Hadi dan Supiani di bidang kesehatan adalah meninjau langsung kondisi pelayanan rumah sakit, melihat dan berdialog langsung dengan para tenaga kesehatan dan pasien untuk dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Melawan pandemi COVID-19 yang melanda Kabupaten Balangan, Abdul Hadi dan Supiani menggencarkan kegiatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity di wilayah Balangan. Di setiap kesempatan, Abdul Hadi dan Supiani juga terus mengingatkan untuk selalu menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Abdul Hadi dan Supiani memberikan perhatian penuh demi bergeraknya roda perekonomian masyarakat melalui aktivitas ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan koperasi, seperti halnya budidaya porang yang kini tengah digenjot karena potensi ekonomi dari tanaman ini sangat tinggi, terutama untuk dilepas ke pasar ekspor. Ekspor perdana pengiriman porang dari Kabupaten Balangan ke negeri Sakura, Jepang, membuktikan tanaman tersebut dapat memberikan peluang emas untuk meningkatkan ekonomi daerah. Bentuk dukungan lain kepemimpinan Abdul Hadi dan Supiani dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat adalah dengan menyerahkan Al-Sintan kepada para petani untuk pengembangan sawah, memberikan bibit jagung, dan mengoptimalisasi kawasan perairan umum dengan penebaran bibit ikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menyelaraskan keinginan dari pemerintah pusat dan daerah, yaitu APBD yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, Abdul Hadi dan Supiani memerintahkan kepada SKPD-SKPD yang mempunyai kegiatan pengadaan untuk memprioritaskan belanja di Balangan sendiri. Tak hanya itu, Abdul Hadi dan Supiani juga mengajak bahkan memberi contoh langsung para ASN untuk berbelanja di pasar-pasar Balangan agar lebih menghidupkan kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Sejumlah program untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi di bidang pariwisata, serta menggali sumber PAD yang berpotensi dan memiliki nilai strategis juga mulai dijalankan oleh Abdul Hadi dan Supiani. Hal ini terlihat dari kegiatan peninjauan objek wisata yang dilakukan di beberapa titik wisata air terjun, yaitu air terjun Riam Bainggi di Kecamatan Tebing Tinggi, air terjun Buntar, dan air terjun Batarius di Kecamatan Halong. Memudahkan akses bagi wisatawan dan warga yang akan berkunjung. Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya maksimal untuk membenahi infrastruktur jalan menuju lokasi tersebut. Janji yang diucapkan saat kampanye untuk memberikan santunan kematian bagi warga yang dilanda duka cita langsung ditepati Abdul Hadi dan Supiani. Melalui program sosial ini, tiap keluarga yang berduka diberikan santunan kematian sebesar Rp1 juta. Sejak memimpin solidaritas di bidang sosial kemasyarakatan juga ditunjukkan Abdul Hadi dan Supiani dengan mendatangi dan menyerahkan secara langsung bantuan bagi keluarga yang menjadi korban bencana, baik korban banjir, longsor maupun kebakaran, serta bantuan sosial lainnya yang diberikan kepada kaum duafa, bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni, dan penyerahan bantuan uang saku untuk atlet. Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan di bawah kepemimpinan Abdul Hadi dan Supiani selama 10 bulan ini telah mendapatkan apresiasi dari sejumlah kementerian dan lembaga.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Balangan sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-8 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Memberikan perlindungan khusus anak, Kabupaten Balangan juga mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan Kabupaten Layak Anak ini diberikan kepada kabupaten yang memiliki sistem pembangunan hak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terencana. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga memberikan apresiasi untuk pemerintah Kabupaten Balangan dengan menganugerahkan Parahita Eka Praya kategori Madya. Berinovasi di bidang kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan semi jemput bola di desa-desa terpencil di perbatasan. Program Puskesmas Berjalan di Tapal Batas atau Pubertas yang dilakukan oleh Puskesmas Uren Kecamatan Halong menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik yang digelar oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.